Setelah diperiksa selama 24 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. 14 orang ditangkap bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 5 Januari 2022. Mereka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. 9 dari 14 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis. Selain buku rekening yang diterima Rahmat Effendi dari anak buahnya, KPK juga menemukan bukti berupa uang totalnya 5,7 miliar rupiah saat penangkapan. Terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi, ada 4 orang. Seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah. Dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang lebih 5,7 miliar. Dari operasi penangkapan, KPK menemukan kasus lain di Bekasi yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, yakni jual beli lahan yang merugikan keuangan negara. Konflik perkara diduga telah terjadi juga. Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 menetapkan APBD perubahan tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rambelumbu dengan nilai 21,8 miliar. Tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi. Di antaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Pasca penangkapan Wali Kota Bekasi oleh KPK, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pelayanan publik Kota Bekasi tidak terganggu. Ridwan mengingatkan kepala daerah di Jawa Barat untuk mengedepankan integritas dalam menjalankan amanah. Kami akan memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi tidak terganggu. Wakil Wali Kota juga sudah kami kontak untuk memastikan pelayanan. Yang ketiga, komitmen pemberantasan terhadap korupsi ini selalu kita tegakkan. Sementara Kamis kemarin di KPK, Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) meminta kejelasan status kasus yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni KTP elektronik. Bersama Ganjar yang juga diminta kejelasan statusnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta sejumlah menteri dan komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, kami berharap dari kasus-kasus ini sehingga ada sejumlah nama di dalam yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres. Pertama soal Ganjar Pranowo. Apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga. Kemudian ada Erick Thohir itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Kemudian ada Anies Baswedan, ada persoalan di Formula E atau tidak? Dan banyak lagi kandidat-kandidat lain agar tahun ini dibersihkan. Kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear sehingga ke depan nanti di dalam kontestasi elektoral itu tidak ada lagi kampanye hitam mengenai masalah-masalah ini. Kejelasan status hukum para elit politik yang dilaporkan bisa memberi kepastian bila kelak mereka maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Tim Liputan Kompas TV.